Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Apa kabar? Baik semua. Wah, ini ada warna pink, beberapa saya lihat sesuai dengan cover buku dan juga tema kita hari ini ya. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan terima kasih banyak sudah hadir bersama kami dalam rangkaian acara peluncuran buku Aku Cantik. Saya juga akan menceritakan sedikit kisah di balik ditulisnya buku Aku Cantik. Nah, sebenarnya ini merupakan bentuk kerjasama dari Pons dengan Vira Basuki, dan 25 kisah inspiratif ini merupakan kisah-kisah dari kehidupan sehari-hari perempuan Indonesia di berbagai daerah yang telah tersentuh oleh Pons, dan kisah-kisah ini juga dipilih dari ratusan yang telah disubmit via online. Dipilihlah 25 cerita yang paling menarik. Kenapa 25? Karena merepresentasikan 25 tahun perjalanan Pons bersama dengan wanita-wanita Indonesia dalam kampanye 25 tahun kisah Pons dan kamu. Nah, ini juga merupakan ajakan atau himbauan bagi wanita-wanita di Indonesia untuk menjadi wajah baru dari Indonesia. Untuk itu saya hari ini akan berbincang-bincang langsung dengan sang penulis Mbak Vira Basuki, dan tentunya nggak hanya kami berdua, sudah ada juga perwakilan dari Pons yang akan saya undang untuk maju dan bergabung bersama kami di panggung, Mbak Fiona Anjani Phoebe selaku Head of Marketing Face Care PT Unilever Indonesia. Boleh saya minta tepuk tangan ya? Silakan Mbak Fiona Anjani Phoebe. Silakan Mbak Fiona. Apa kabar Mbak Fiona? Sudah ada mikrofonnya di sana? Iya. Silakan duduk. Mbak Fiona, ini boleh nggak sih aku tanya-tanya sedikit? Kampanye 25 tahun kisah Pons dan kamu. Katanya sudah berlangsung sejak tahun lalu ya, berarti 2015 atau 2014? Jadi dia kemarin 25 tahunnya di tahun 2014. Jadi udah cukup lama, jadi sekarang udah 27 tahun ya. Kayaknya suatu angka yang monumental gitu kan. Ingin ngobrol sama pengguna Pons yang juga dari zaman dulu sama yang juga yang masih baru-baru untuk share selama 25 tahun ini tuh kisah kamu dan Pons tuh seperti apa sih. Jadi waktu itu 2014 kita mengundang teman-teman kita semua pengguna Pons untuk menceritakan kisahnya dengan Pons. Waktu itu sampai ceritanya kan online ya. Boleh diceritakan mungkin ada berapa banyak sebenarnya kira-kira kisah-kisah yang masuk dan dikirimkan oleh para wanita-wanita di Indonesia? Kisahnya sih sekitar 1.000 cerita ya kalau nggak salah. Wow, bukan ratusan lagi tapi memang sudah 1.000 ya? Ya, terus kita filter, kita lihat mana yang mungkin menarik, lalu kita lemparkan nih kepada Mbak Vira untuk dikembangkan. Di umur yang sekarang sudah ke 27 tahun berarti ya, Pons bersama dengan wanita-wanita Indonesia. Apa sih yang mau dihimbau dari pihak Pons sendiri dan juga Mbak Fiona kepada seluruh wanita-wanita yang hadir di sini? Jadi Pons ini selalu dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu kita selalu ingin menginspirasi perempuan Indonesia untuk merawat diri mereka untuk menjadi versi yang terbaik dari diri mereka gitu. Jadi kan kita diberikan kecantikan oleh Tuhan, itu sebuah anugerah dan harus kita rawat dengan baik. Baik, kalau begitu, nah Mbak Vira, Mbak Vira salah kan tuh, saya udah gak sabar aja nih pengen manggil Mbak Vira soalnya. Mbak Fiona, ini namanya udah cocok banget, double F ya. Saya akan mengundang penulis kita hari ini, namun sebelumnya saya juga akan bacakan sedikit profilnya, meskipun saya yakin pasti yang ada di sini sudah mengenal sosok Vira Basuki. Merupakan seorang ibu dari 2 orang putri, merupakan editor in chief di majalah Cosmopolitan, dan sejauh ini sudah menerbitkan total 29 buku, termasuk buku Aku Cantik yang saya pegang di sini. Boleh saya minta tepuk tangannya? Sudah 29 buku Mbak Vira Basuki. Silakan duduk Mbak Vira. Selamat datang. Terima kasih Mbak Vira. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang. Mbak Vira, berarti ini kan buku ke-29 dan salah satu bukunya juga sempat diangkat ke layar lebar ya. Judulnya adalah Dari bukunya Cinta Vira dan Hafez menjadi film Cinta Selamanya. itu dari kisah pribadi. Iya. Oke, nah sekarang kalau ngomongin kisah pribadi, apa sih pengalaman paling menarik Mbak Vira Basuki dalam proses penulisan buku Aku Cantik ini? Banyak ya. Pertama tantangannya ini yang 25 kisah ini kan sarinya, intinya, esensinya. Cuman ada beberapa yang mirip, jadi harus lebih didalami lagi esensinya apa. Dan mereka menuliskan pengalaman mereka dalam 1-2 kalimat. Jadi saya harus berusaha membuat bagaimana membuat kisah yang masuk ke dalam
dua kalimat inti esensi mereka itu. Kalau untuk judul sendiri, judulnya menarik ya, Aku Cantik. Kenapa memilih judul Aku Cantik dengan warna pink? Mungkin Mbak Vira boleh menjawab, Ya, kemudian sebenarnya ditambahkan. judulnya Gimana? banyak, jadi waktu itu kita pihak saya dan pihak Pons memilih, cuman akhirnya kami memilih Aku Cantik karena apa ya? Coba Mbak Fiona. Iya, jadi kita justru ingin mengangkat karena Indonesia kan sangat beragam dan kaya etniknya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kecantikan itu juga sangat berbeda-beda dan sangat unik gitu. Jadi kita ingin mengangkat bahwa biarpun kita berbeda-beda, misalnya dari yang rambutnya keriting, rambutnya lurus atau berombak, dari kulitnya yang sedikit sawo matang atau mungkin juga sedikit udah juga fair, juga putih atau di tengah-tengah. Nah, itu kita semua tuh mempunyai definisi cantik yang berbeda-beda dan semuanya juga cantik. Jadi aku cantik. Aku Cantik, yang artinya seluruh wanita di Indonesia dengan beragam keunikannya memiliki kecantikan masing-masing ya. Kalau Mbak Vira, kenapa sih pada akhirnya setuju untuk bergabung dan bekerja sama dengan Pons menerbitkan buku Aku Cantik ini? Karena memang saya memiliki ketertarikan di dunia kecantikan pertama, karena saya mengawali karir di jurnalisme juga awalnya juga jadi reporter beauty. Memang sayanya sendiri juga beauty junkie ya. Jadi dari kecil memang suka perawatan kulit dan sebagainya. Dan saya juga merasa bahwa kisah-kisah mengenai kecantikan kulit itu yang akhirnya membuat orang sebenarnya inti permasalahan percaya diri dan tidak percaya diri itu dimulai dari wajah kalau orang Indonesia atau kulit. Itu kebanyakan orang misalnya tidak percaya diri karena kulitnya berjerawat dan sebagainya, kusam dan sebagainya. Jadi bukan masalah oh kulitnya harus gimana-gimana, cuman masalah memang itu naluri manusia. Kalau kita berhadapan dengan manusia lain kan melihat wajah, apalagi di Indonesia kan memang culture-nya melihat wajah gitu. Jadi memang ini yang membuat saya tertarik gitu. Oh ternyata masalah kecantikan ini menjadi concern beberapa dan banyak, hampir semua perempuan Indonesia. Kalau jawaban dari Mbak Vira, kalau dari pihak Pons sendiri, ada sekian banyak penulis-penulis di tanah air Indonesia. Kenapa pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Mbak Vira Basuki? Ya, Vira sendiri dilihat kan juga beauty enthusiast, juga cantik juga gitu ya. Dan saya menganggap Vira tuh sebagai kakak gitu ya untuk para para perempuan di Indonesia yang paling yang muda-muda. Karena di kesehariannya Vira juga kan sebagai penulis, Mbak Vira ini kan juga membantu para perempuan Indonesia untuk menjadi lebih confident dengan penampilan luar, jadi outer beauty dan juga inner beauty gitu. Karena zaman dulu kan kita ngomong inner beauty gitu harus baik gitu kan, tapi sekarang nggak cuma inner beauty tapi outer beauty pun harus baik, karena outer beauty adalah gerbang utama sebelum orang bisa mengenal inner beauty kamu. Kalau outer beauty-nya nggak terawat, nggak baik, ya gimana orang mau mengenal kamu di dalamnya gitu kan. Setuju. Nah, Mbak Vira, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya membuka pertanyaan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Dari sekian cerita yang masuk, total 25 dipilih untuk kemudian dikembangkan lagi ceritanya. Pasti ada esensi atau kisah-kisah yang memiliki satu pesan yang sama. Nah, kira-kira pesan apa yang Mbak Vira dapatkan setelah membaca ke-25 kisah-kisah dari teman-teman wanita-wanita Indonesia yang sudah mengirimkan kepada pihak Pons? Bahwa setiap perempuan itu terlahir dengan cantik, tapi perlu diingat bahwa kecantikan anugerah Tuhan itu harus dijaga dan dirawat. Harus selalu dijaga dan dirawat. Namun cantik itu memiliki berbagai definisi berarti ya. Ada banyak jenis cantik dan semua orang pasti cantik. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Silahkan yang punya pertanyaan angkat tangannya dan sebutkan dari media mana. Ya, silahkan Mbaknya yang di sana. Dengan siapa Mbak? Duwina dari Republika. Sebelumnya saya mau tanya sama Mbak Vira. Ini kan 25 cerita. Dan sebelumnya itu dari cerita orang-orang biasa kemudian dikembangkan dari sudut pandang Mbak Vira. Itu butuh proses berapa lama akhirnya bisa membuat cerita baru dari versi Mbak Vira sendiri. Kemudian sebenarnya harapan Mbak Vira dari memberikan cerita ulang ini ingin memberikan apa sih kepada pembaca itu sendiri? Dan yang terakhir,
dari 25 cerita ini, menurut Mbak Fira, cerita mana yang paling unik atau paling menarik menurut Mbak Fira? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mbak Fira Basuki langsung dijawab pertanyaannya. Ingetin ya kalau lupa, pertanyaannya banyak banget. Jadi waktunya memang saya mungkin terkenal penulis yang cepat kali karena saya juga wartawan ya. Jadi saya terbiasa dengan deadline. Jadi 1 bulan penulisan dari saya membaca inti esensi sampai pengeditan 1 bulan. Tuh, jadi saya caranya membuat deadline untuk diri saya sendiri. Oke nih, kan berarti tarik mundur kalau 1 bulan kan ada proses editing segala macam, otomatis saya cuman punya waktu 2 minggu karena kan harus TikTok sama editor, editing dan sebagainya. Berarti 2 minggu ada berapa hari tuh gitu. Terus 25 berarti 1 hari saya harus ngerjain minimal 5 cerita. Jadi sehari 5 cerita dan biasanya saya kerjakan pagi hari, dini hari atau malam hari. Kalau weekend ya bisa ngebut. Kalau weekend bisa kadang-kadang bisa nyampe 7 atau 10 cerita gitu. Jadi nggak usah ditanya gimana karena memang saya udah gila nulis aja dari kecil kan. Karena saya juga terbiasa ikutan lomba nulis dan sebagainya gitu. Jadi memang udah kayak mesin nulis sih kalau Mbak Fiona bilang saya mesin tik ya. Memang itu udah sudah terbiasa menulis kali ya, menulis bagian dari saya. Jadi itu tadi yang prosesnya. Terus kalau ditanya mana yang bagian menarik, semuanya menarik sih. Cuman karena memang saya suka traveling, jadi ada beberapa orang yang memang ternyata esensinya tentang traveling misalnya. Itu karena kan tuntutan untuk orang yang suka outdoor juga kan adalah masalah problema kulit kan. Jadi kulit kusam, kulit kasar, kulit bintik-bintik kena matahari dan sebagainya. Makanya itu semakin saya menulis makin mengerti kebutuhan mencuci muka dengan rutin dan memberikan krim karena kulit itu juga butuh nutrisi dan butuh perlindungan dari paparan sekeliling sinar matahari dan sebagainya. Udah semua belum ya? Sudah semua belum Mbak? Atau ada lagi? Tadi sebenarnya apa sih yang mau ditunjukin Mbak Fira dari menulis 25 cerita ini kepada masyarakat? Oh, ya mengedukasi bahwa tidak perlu minder. Pertama kan semua perempuan terlahir dengan cantik gitu, karena minder tidak mindernya itu seseorang perempuan itu disebabkan sebenarnya diri sendiri sih. Karena gini, misalnya mencuci wajah, memberikan krim itu sebenarnya kan bagian dari ritual sehari-hari. Anggaplah tiap hari kita juga harus mandi. Coba kalau kita sehari nggak mandi, agak nggak pede nggak sih ketemu orang gitu, ya kan? Jadi kita juga harus ganti baju supaya baju kita bersih dan sebagainya. Jadi bahwa jadi apa yang sudah dianugerahkan Tuhan, kecantikan alami itu harus dirawat. Dan setiap orang memiliki kecantikan yang unik, jangan melihat orang lain. Jadi semua orang terlahir dengan bentuk wajah yang unik, warna kulit yang unik, karakter kepribadian yang unik. Terima kasih Mbak Fira. Tadi dengan Mbak siapa namanya? Duwina. Mbak Duwina, silahkan ini dapat hadiah dari Mbak Fira dan juga Pons. Semoga suka sama bukunya ya. Ada lagi yang mau bertanya langsung kepada Mbak Fira ataupun Mbak Fiona? Silahkan. Nanti kalau pertanyaan dari teman-teman sudah selesai, kita juga sudah sempat menyaring beragam pertanyaan yang masuk melalui Twitter. Namun sebelumnya kita habiskan yang di sini dulu. Ada lagi kah yang mau bertanya? Sebelah sini ada mungkin? Jawabannya Mbak Fira udah lengkap ya? Oh ya, silakan. Dengan siapa? Saya Dian dari di Jakarta Post. Saya cuma mau nanya, it's a very simple question gitu. Where can I get this book gitu? Dapat bukunya dari mana? Dijual di selain di Kinokuniya di mana lagi? Oke, jadi selain di Kinokuniya, ada juga di Gramedia Bookstore di seluruh Gramedia yang ada di Indonesia, betul? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Dengan siapa namanya Mbak? Halo, aku Wulan dari liputanam.com. Mau nanya aja, sebenarnya definisi cantik itu sendiri buat Mbak Fira Basuki itu apa? Dan tips-tips untuk menjaga kecantikan itu sendiri gimana?
Makasih. Ya, terima kasih. Definisi cantik untuk saya adalah pertama tidak menyakiti hati orang lain. Karena kalau udah menyakiti hati orang lain, kamu punya hati yang jelek, muka kamu jadi jelek. Gitu. Itu definisi menurut saya gitu. Pertama penting buat itu kalau kamu menjadi orang yang baik, itu kamu udah cantik. Pertama, jadi nggak usah repot-repot, nggak usah mikirin dulu yang aneh-aneh gitu. Kedua, tentu saja cantik yang tadi saya bilang anugerah Tuhan. Jadi mau nggak mau, cantik adalah jika kamu terlihat bersih. Bersih itu adalah kamu menjaga kebersihan lah. Kamu kan apalagi seorang perempuan, istilahnya begitu. Dan jika setiap diri merawat dengan baik, melakukan yang basic-basic aja, mencuci muka, memberi krim, itu pasti kecantikannya akan lebih terpancar. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Apalagi sudah terjawab semua kah? Tips-tips untuk Tipsnya. menjaga cantik. Iya. Tipsnya tadi, tips untuk kecantikan pertama, jangan pernah setiap tidur secapek apapun jangan pernah lupa untuk mencuci atau membersihkan wajah. Karena sebenarnya yang paling penting adalah membersihkan wajah. Pertama kalau bisa udah capek banget, pertama yang dilakukan bersihin wajah dulu deh. Karena pertama kalau kotor bangun pagi, jangan salahin kalau ada jerawat. Karena udah nimbun. Pertama bersihin wajah. Kedua itu kenapa penting bersihin wajah juga, karena supaya krimnya bisa masuk dengan sempurna, karena pori-porinya bersih. Itu sih yang paling basic. Pokoknya bersihin wajah itu paling esensial. Sudah? Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman yang ada di sini? Dari sebelah boleh nambah mana? satu lagi ya. Silakan. Apalagi kita maupun dalam ruangan, luar ruangan, jangan lupa pakai protection. Krim tuh biasanya day cream kan ada sunscreennya. Kenapa itu perlu banget? Karena itu juga untuk kesehatan kita. Jadi untuk paparan sinar matahari kan sebenarnya ya mungkin kalau porsi sedikit bagus, tapi porsi banyak kurang bagus untuk kecantikan dan kesehatan. Jangan pernah lupa membersihkan muka secapek apapun dan juga pakai perawatan untuk menjaga kelembapan kulit berarti ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Silakan. Selamat siang Mbak Vira, saya Adis dari mamisdaily.com. Mau tanya, seperti yang Mbak Vira bilang tadi, untuk merasa cantik itu kan kita harus merasa pede. Nah aku mau tanya nih, gimana sih cara Mbak Vira untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak? Caranya Mbak Vira itu seperti apa supaya mereka juga merasa, aku cantik nih. Gimana ya Mbak? Makasih. Pertama, tidak melihat orang lain, jadi tidak melihat dia harus cantik seperti orang lain. Dia harus cantik versi dirinya sendiri, gitu. Karena anak saya kebetulan berkulit gelap, siasa. Jadi dia bilang lah, kok ibunya putih, anaknya gelap, misalnya seperti itu ya. Orang kadang-kadang gitu. Ini adalah fakta. Tapi saya mau beritahu karena kamu orang Indonesia. Orang Indonesia tuh cantik beragam, ada putih, kuning, gak ada hijau, gak ada, itu alien. Putih, kuning, ya, gelap gitu ya. Jadi itu cantik, eksotik, ya kan, eksotik. Yang penting jangan kusam, jangan burikan, jangan panuan gitu kan. Ya jadi yang penting kamu harus bersih. Untungnya anak saya remaja tidak jerawatan karena dia selalu sadar untuk membersihkan kulitnya dan memberi proteksi. Walaupun orang bilang kok masih SMA udah dikasih krim. Loh, justru dari awal. Nanti daripada kalau udah umur 20-an terus panik udah ada bintik-bintik segala macam. Karena proses aging itu bergerak terus. Gitu. Karena jangan bandingin kita sama bayi ya. Saya juga punya balita. Aduh, kenyal-kenyal banget, nggak mungkin balik lagi ke situ, nggak mungkin. Makanya kita harus sadar kita nggak mungkin balik. Yang ada kita nggak mungkin menghentikan waktu untuk aging, itu nggak mungkin. Penuaan adalah proses alami. Yang kita bisa lakukan adalah menunda tanda-tanda penuaan. Jadi misalnya kalau keriputnya harusnya munculnya umur, let's say umur 30 harus sudah muncul. Tapi karena kita pakai krim, umur 70 baru ada sedikit garis. Ya, lumayan kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu kayak tamengnya gitu. Sudah Ya, terjawab? investasi nih. Investasi, silakan Mbak Fiona mau menambahkan mungkin? Mbak Fiona nih coba nambahin. Pakarnya biasanya nih dari katanya pakai Pons. investasi seperti juga kayak kita nabung gitu ya. Soalnya maksudnya memakai krim muka tuh sebagai investasi karena tadi Mbak Vira bilang benar bahwa kita ini penuaan tuh nggak bisa
dihindari karena memang itu kan natural ya, proses natural, cuman bagaimana kita mengantisipasinya itu. Dan kadang-kadang kenapa sih orang males gitu merawat muka gitu, karena hasilnya nggak langsung kelihatan sekarang ya kan. Kalau langsung kelihatan itu instan berarti bukan perawatan muka yang benar gitu, karena kan kalau instan berarti udah nggak secara alami. Justru kenapa investasi, karena harus dilakukan secara rutin, secara reguler, akhirnya kulitnya dari dalamnya tuh sehat gitu kan. Karena kan sekarang juga orang juga pengen instan langsung aja pakai makeup yang pokoknya nutupin muka saya yang tadi burikan atau apa gitu kan, tapi nanti cuci muka tiba-tiba loh kok kayak gitu mukanya gitu kan. Jadi harus dari dalam, karena investasi itu nanti kita akan dapatkan hasilnya, keuntungannya nanti di depan gitu. Makanya orang suka males tuh kata gitu. Karena memang kalau perawatan muka yang baik justru tidak terlihat secara langsung hasilnya ya. Terima kasih. Sudah ada lagi yang menambahkan? Oke, silakan Mbak. Saya Santi dari Lux Magazine. Mau tanya dengan Mbak Fiona, alasan Pons bekerja sama dengan Mbak Fira itu apa gitu? Kriterianya apa sih Mbak Fira dipilih untuk itu gitu? Terima kasih. Ya, jadi alasan kami bekerja dengan Mbak Fira, pertama karena Mbak Fira juga penulis terkenal ya. Kedua, Mbak Fira tadi juga adalah beauty enthusiast, jadi beliau sangat mengenal sekali tren-tren beauty gitu. Sama Mbak Fira juga sebagai sosok, sebagai kakak gitu, kakak dari para ya perempuan-perempuan muda di Indonesia. Karena Mbak Fira juga sehari-hari pekerjaannya kan selalu untuk menginspirasi perempuan muda di Indonesia, itu kan bilangnya fun fearless female ya Mbak, supaya selalu menjadi lebih percaya diri. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Halo, saya Natalie dari V-Radio. Saya mau tanya, kalau sekilas dari bukunya ya, dari cerita, layout dan segala macamnya, itu sepertinya segmentasinya adalah untuk teenagers. Nah, kalau memang iya atau memang tidak, nah kalau memang iya, bagaimana caranya supaya masyarakat umum yang lain gitu ya, yang bukan teenagers, misalnya usia di atas 30 atau yang perempuan-perempuan yang lain yang pengen baca, tetap bisa menikmati ceritanya dan bisa mendapatkan sesuatu dari cerita-ceritanya. Thank you. Memang dari look dan tampilannya memang sangat untuk teenagers. Kenapa kita menyasar teenagers? Karena kita ingin membantu atau menginspirasi perempuan muda untuk mulai merawat kulitnya sejak muda gitu. Jadi nggak justru udah tua 30 gitu baru mulai merawat kulit, tuh kayak telat banget gitu kan. Saya dulu pertama kali saya dapat pelembab dari ibu saya tuh pas mulai SMP lah, pokoknya pas mulai puber itu langsung udah harus memulai perawatan kulit. Jadi that's why makanya kita menyasarnya untuk anak muda gitu, jadi supaya mereka mulai dari awal. Nah, kalau misalnya sebenarnya ini sedikit kilas balik ke belakang, di tahun 2014 ini sebelum kita meluncurkan buku, sebelum kita mengundang para perempuan Indonesia untuk memberikan cerita ke kita sebenarnya punya beberapa video yang menceritakan testimoni dari orang-orang yang sudah pernah memakai Pons selama lebih dari, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Nah itu di situ macam-macam tuh, jadi ada yang anak kuliahan cerita gimana kisah dia dengan Pons, ada yang bilang waktu itu kan ya kayak Mbak Fira dan anaknya gitu kan, kalau Mbak Fira nih mungkin putih tapi anaknya sedikit hitam gitu kan. Nah itu juga ceritanya gitu, jadi dia adik dan kakak itu mereka berdua beda banget, terus mereka akhirnya tapi si adik ini biarpun dia lebih hitaman tapi asal dia merawat kulitnya, akhirnya dia juga bisa menemukan cintanya. Itu tuh ada cerita itu. Ada juga cerita tentang ibu-ibu yang anaknya sudah 2, itu namanya Mbak Ati, saya ingat dia udah umur 35 tahun. Dia juga merawat kulitnya dari awal dengan Pons sampai dia sekarang sudah umur 35 juga menggunakan rangkaian Pons, cuman yang untuk anti-aging, jadi nggak yang untuk anak muda lagi. Nah dia juga cerita tuh bahwa dia paling senang kalau anak-anaknya tuh ngeliat dia bilang mama cantik deh gitu. Jadi cerita-cerita itu tuh kita waktu itu punya dari yang mulai dari muda dan juga yang dewasa, jadi itu ada juga di situ. Jadi di beberapa cerita ini sih kebanyakan juga ada cerita kakak adik, terus ibu anak sampai nenek. Jadi menurut saya kalau untuk yang ibu muda ataupun yang semua perempuan tentu misalnya ingin menikah dan sebagainya gitu. Jadi ini tuh jadi bisa membaca, oh iya ya kalau anak sekarang tuh begini, oh iya kalau kok aku lupa ya kalau dulu tuh gini, jadi kayak pengingat gitu. Jadi bisa juga sharing ke anaknya kelak atau ke adiknya atau ke anak-anak yang lebih muda atau menginspirasi generasi sekarang yang lebih muda.
Karena sebenarnya dari buku ini kemarin saya baca juga banyak sekali cerita yang mereka mendapatkan tips-tips kecantikan itu dari orang-orang terdekat. Jadi sebenarnya inspirasi dalam menjaga kecantikan itu bisa kita temukan dalam conversation sehari-hari dari siapapun itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan langsung masuk ke pertanyaan via Twitter yang sudah kita saring sejak pagi tadi. Sudah ada 3 pertanyaan di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ada dari Ari namanya, @tiariz. Definisi cantik menurut Mbak Fira seperti apa sih? Silakan Mbak Fira. Tadi udah ya sebenarnya. Iya, dia nggak ada di sini sih. Silakan Mbak Fira. Iya, tadi definisi cantik, maaf saya ulang, adalah pertama, definisi cantik adalah tidak menyakiti hati orang lain. Kalau Anda menyakiti hati orang lain, otomatis hati Anda menjadi buruk, itu terpancar dari wajah Anda. Itu nomor 1. Beauty comes from within berarti ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan kedua via Twitter, Cahya Widyastuti @cahyawid. Pertanyaan adalah, pesan apa yang ingin disampaikan melalui ke-25 kisah ini? Pertanyaannya untuk Mbak Fiona dan juga Mbak Fira. Jadi tadi pesan kita adalah untuk supaya perempuan muda di Indonesia merawat anugerah dari Tuhan, merawat kecantikannya, dan juga jadi lebih percaya diri untuk bisa bersosialisasi dan nanti juga mungkin mempunyai karir di masa depan. Kalau menurut Mbak Fira? Lebih menyadari anugerah Tuhan dan menjaganya sebaik mungkin. Ini pertanyaan terakhir juga sebenarnya sudah dari @sitasiwi. Tantangan terbesar dalam menulis buku ini apa, Mbak Fira Basuki? Waktu. Yang kedua adalah pengembangan cerita. Bagaimana dari 1-2 kalimat menjadi cerita panjang yang menginspirasi. Oke, terima kasih Mbak Fiona dan juga Mbak Fira Basuki atas pertanyaan yang tadi sudah dijawab semua. Sekarang saya akan mengundang perwakilan dari penerbit Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG untuk memberikan kata sambutan kepada kedua narasumber kita, masing-masing Mbak Fira Basuki dan juga Mbak Fiona. Silakan, sekali lagi kami mengundang perwakilan dari penerbit Kepustakaan Populer Gramedia untuk memberikan kata sambutan. Boleh saya minta tepuk tangannya? Selamat siang Pak, silakan Bapak mikrofonnya. Teman-teman wartawan sekalian, KPG ini bukan pertama kali bekerja sama dengan teman-teman Unilever. Kali ini kami bekerja sama dengan Pons. Kenapa penerbit seperti KPG tertarik untuk bekerja sama dengan Pons, yang dalam hal ini kita menerbitkan kisah-kisah yang ditulis oleh konsumen Pons yang ada di seluruh Indonesia dan kemudian ditulis ulang oleh Mbak Fira untuk dijadikan buku. Karena kami menganggap bahwa apa yang disebut dengan kecantikan itu bukan sekedar resep untuk menjadi cantik. Jadi kecantikan dipandang oleh KPG sebagai bagian dari kebudayaan. Kebudayaan di Nusantara ini banyak sekali tradisi untuk kecantikan kaum perempuan di seluruh Nusantara ini. Ada di Jawa, Sunda dan sebagainya. Dan kami memandang itu semua sebagai bagian penting dari kebudayaan tradisi kecantikan di Nusantara, di Indonesia ini. Nah, yang lebih penting lagi, kami memandang Pons itu memiliki semangat untuk menjadikan perempuan Indonesia itu tidak sekedar cantik, tapi juga berdaya. Dalam pengertian ketika lewat kecantikan yang mereka bina, oleh perempuan Indonesia dibina menjadi bukan sekedar kecantikan dari luar, tetapi kecantikan dari dalam, itu menjadi sangat penting untuk si wanita itu sendiri. Jadi dua hal penting inilah yang kami jadikan landasan untuk menjalin kerjasama dengan Pons. Akhirnya atas nama KPG saya mengucapkan ke Mbak Fira. Mbak Fira ini rekanan KPG dan sudah menjadi langganan KPG untuk menuliskan beberapa hal yang kami layak untuk anak muda, di kalangan anak muda. Mbak Fira, terima kasih Mbak Fiona.
dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lagi untuk beberapa kesempatan yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Chandra Gautama. Boleh tetap tinggal di tempat Pak, karena sekarang waktunya pihak penerbit KPG Kepustakaan Populer Gramedia untuk memberikan mock up kepada pihak PONS Mbak Fiona dan juga Mbak Fira Basuki. Teman-teman yang mau mengambil foto, boleh maju dulu ke depan. Silahkan, kami persilakan Bapak Chandra Gautama untuk memberikan mock up kepada Fira Basuki dan juga Fiona Anjani Phoebe. Silahkan. Salaman dulu mungkin Pak, biar nanti hasil fotonya bagus. Nah, boleh teman-teman media memberikan aba-aba sendiri supaya hasil fotonya maksimal. Dan dengan diluncurkannya buku ini, PONS berharap dapat selalu menjadi bagian dalam perjalanan kecantikan perempuan Indonesia. Dan ini merupakan komitmen serta dukungan penuh PONS untuk menjadikan perempuan Indonesia berani mengejar dan mewujudkan mimpinya dengan menjadi wajah baru Indonesia. Saya informasikan lagi untuk yang mau cari bukunya, ini bisa diinformasikan kepada teman-teman, kerabat terdekat, tidak hanya dijual di Kinokuniya, tapi juga bisa Anda temukan di Gramedia Bookstore yang tersebar di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Boleh saya minta tepuk tangannya lagi? Terima kasih Bapak Chandra Gautama, terima kasih Mbak Fira Basuki dan juga Mbak Fiona Anjani Phoebe, perwakilan dari PONS yang sudah hadir di sini. Kita sudah sampai di penghujung acara berbincang-bincang langsung dalam melaunching buku Aku Cantik, dan sekarang kita akan langsung masuk ke sesi penandatanganan buku atau book signing. Di sebelah mana teman-teman book signingnya? Sudah disediakankah mejanya untuk Mbak Fira dan juga untuk Mbak Fiona nanti mendampingi